Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh anak-anakku kelas 8 di MTSN Negeri 10 Jember. Di awalan yang saya sampaikan tadi adalah terkait tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terkait dengan mapel SKI untuk kelas 8. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, sebelum kita untuk memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah agar apa yang kita pelajari pada hari ini membawa sesuatu berkah dan manfaat untuk kita semua. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik seluruh siswa, kita akan menyampaikan atau memaparkan materi SKI terkait tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Namun di sini sebelum kita untuk menyampaikan sejarah dinasti Abbasiyah, Bapak Guru akan menyampaikan terkait tentang jejak peradaban dinasti Abbasiyah yang terkonsep di dalam peta konsep. Di item yang pertama kita akan membahas terkait tentang keruntuhan dinasti Umayyah, yang kedua berdirinya dinasti Abbasiyah. Di poin yang ketiga ada silsilah khalifah, yang keempat ada khalifah besar dinasti Abbasiyah. Baik, di poin yang pertama atau poin A, di sini kita akan membahas yang pertama keruntuhan atau runtuhnya dinasti Umayyah. Yang pertama adalah figur pewaris khalifah yang lemah. Yang kedua, tidak ada ketentuan tata cara pengangkatan khalifah. Yang ketiga, pemindahan ibu kota. Yang keempat, kekecewaan para ulama kepada para penguasa. Yang kelima, adanya pertentangan antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Yang keenam, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Yang ketujuh, penumpasan sisa kaum Syiah dan Khawarij. Yang kedelapan, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi kedelapan indikator di sini adalah penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Sehingga dari sini awal mulanya dinasti Abbasiyah memiliki power, memiliki ketenaran dalam berbagai lini, baik lini pemerintahan, lini pendidikan, lini kesehatan, lini militer, yang menjadikan dinasti Abbasiyah memiliki segala kekuatan dalam bidang masing-masing, sehingga akan melahirkan tokoh-tokoh Islam yang nantinya bisa menjadikan Islam sebagai tolak ukur menjadi pusat peradaban dunia. Baik, di poin yang kedua atau poin B, di sini akan kita paparkan terkait tentang proses terbentuknya dinasti Abbasiyah, atau dikatakan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama di sini ada Imam Muhammad bin Ali. Ini adalah salah satu dari tokoh atau pelopor dinasti Abbasiyah. Yang kedua ada Ibrahim al-Imam atau putra Muhammad bin Ali. Yang ketiga ada Abdullah bin Muhammad atau Abdul Abbas As-Saffah, saudara Ibrahim al-Imam. Jadi itu adalah proses terbentuknya dinasti Abbasiyah dari ketiga tokoh tersebut. Namun di sini perlu diketahui bahwa sejarah atau berdirinya dinasti Abbasiyah adalah mempunyai beberapa kaitan dengan sejarah-sejarah yang ada pada dinasti yang sebelumnya. Ya, selanjutnya di sini kita akan
memaparkan di poin yang ketiga atau di poin C adalah silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Perlu diketahui, dinasti Abbasiyah di sini dipimpin oleh 37 orang khalifah selama 5,5 abad pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1228 Masehi. Di sini khalifah yang pertama kali atau dikatakan pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdul Abbas As-Saffah. Jadi beliau itu adalah khalifah yang mempunyai suatu power atau dikatakan mempunyai kekuatan sehingga dikatakan disegani oleh seluruh pasukan-pasukan musuh. Abdullah bin Muhammad atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah, lahir tahun 1104 Hijriah, khalifah pertama dinasti Abbasiyah yang berpusat di Kufah dan berpindah ke daerah Ambar selama 2 tahun. Kemudian Abdul Abbas memerintah selama 4 tahun 9 bulan dan wafat pada usia 33 tahun. Sehingga di sini adalah Abdul Abbas As-Saffah itu adalah seorang pendiri dinasti Abbasiyah yang mempunyai kekuatan atau dikatakan mempunyai segala keahlian dalam bidangnya. Dan As-Saffah di sini atau dikatakan haus darah. Kenapa? Beliau mempunyai keahlian dalam teknik berperang, mempunyai bela diri yang sangat mumpuni, bermain pedang, berkuda dengan baik, sehingga beliau dikatakan sebagai panglima perang yang disegani oleh seluruh musuhnya. Jadi itu adalah sejarah singkat atau dikatakan khalifah pertama dinasti Abbasiyah, yakni Abdul Abbas As-Saffah, karena beliau adalah ahli dalam segala bidang, baik bidang agama maupun bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Namun di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama Abbasiyah 1, Abbasiyah 2, Abbasiyah 3, dan Abbasiyah 4. Kita akan bahas yang Abbasiyah pertama. Lahirnya Daulah Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah, wafatnya Khalifah Al-Wastik pada tahun 232 Hijriah, yakni adanya suatu doktrin atau pengaruh Persia pertama. Dan berlanjut, Abbasiyah kedua adalah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah. Berdirinya Daulah Buwaihiyah pada tahun 447 Hijriah. Di sini ada doktrinasi dari Turki pertama. Yang selanjutnya adalah Abbasiyah ketiga adalah Daulah Buwaihiyah pada tahun 334 Hijriah, masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah. Sama ada suatu doktrinasi dari Persia kedua. Dan selanjutnya Abbasiyah keempat adalah masuknya kaum Saljuk, jatuhnya kota Baghdad ke bangsa Mongol. Juga sama, adanya suatu doktrinasi dari Turki yang kedua. Dan juga selama 3 tahun dunia muslim tidak memiliki khalifah sejak meninggalnya Khalifah Mu'tasim dalam peperangan melawan bangsa Mongol. Bani Abbasiyah berhasil menyelamatkan diri di Mesir dan melantik Al-Muntasir sebagai khalifah dan menjadikan Mesir sebagai pusat kekuasaan Islam. Silakan kalian bisa buka referensi di sini di buku siswa kelas 8 SKI kurikulum 2013 halaman 10 sampai 13. Dan selanjutnya di poin D atau poin 4 adalah khalifah besar dinasti Abbasiyah. Di sini ada beberapa khalifah-khalifah yang besar dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 136 sampai 754 Hijriah.
Ya, selanjutnya Khalifah kedua dinasti Abbasiyah atau juga dikatakan pendiri kota Baghdad. Jadi yang pertama adalah Abdul Abbas Ash-Shofa, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Menaklukkan daerah yang melepaskan diri, membuat perjanjian damai Kaisar Konstantinopel. Yang kelima, mendirikan Baitul Hikmah. Jadi ini adalah tugas atau hasil yang diberikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, dan wafat pada usia 57 tahun di Bikru Ma'unah. Oke. Yang ketiga di sini ada Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Peletak dasar pemerintahan modern. Jadi seluruh totalitas pemerintahan ketika dipegang Khalifah Harun Ar-Rasyid di sini dengan menggunakan model pemerintahan yang modern. Menjadikan Khalifah pada umur 23 tahun, masih muda, beliau sudah diangkat menjadi seorang khalifah. Yang ketiga di sini menerjemahkan semua pengetahuan berbahasa asing. Jadi seluruh literatur atau referensi yang berbahasa asing diterjemahkan dengan menggunakan bahasa asing atau ke bahasa Arab. Kota Baghdad menjadi mercusuar atau sebagai pusat kota impian 1001 malam yang tidak ada tandingannya. Dan juga Khalifah Harun Ar-Rasyid wafat pada usia 45 tahun. Yang ketiga, Abdullah Al-Ma'mun di sini. Pembaharu ilmu pengetahuan. Bidang pertanian berkembang secara pesat. Beliau, Abdullah Al-Ma'mun itu memberikan suatu inovasi terhadap pengetahuan pada zamannya. Dalam seluruh pengetahuan kedokteran, pendidikan, astronom, bahkan lini pertanian juga berkembang secara pesat. Yang kedua, mempunyai jalan sutera dan jalur laut yang beliau ciptakan. Selanjutnya beliau juga mengembangkan Bait Al-Hikmah yang berhasil melahirkan ilmuwan muslim yang melegenda, atau mendirikan perpustakaan atau tempat riset, tempat penelitian, sehingga bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam. Berhasil menaklukkan Pulau Kreta atau Pulau Sicili, wilayah kekuasaan mulai dari pantai Atlantik sampai tembok besar Cina. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, itulah yang kami sampaikan terkait tentang materi SKI yang bertema Dinasti Abbasiyah. Dari awal sampai akhir di sini semoga membawa suatu berkah dan manfaat ilmu untuk kita semua. Dan mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama agar kita mendapat barokahnya ilmu. Mari kita baca bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya akhiri, usikum fi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi